Begitu ta'aruf AMT selesai, pelaksanaan parenting langsung dilanjutkan hari pertama mahasiswa baru masuk stay Hamfara. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Iwanifillah rahmatullahi alaikum. Mohon izin ini saya menggantikan Ustadz Agus Yohana karena beliau terjebak hujan sehingga terganggu suaranya. Eh, Hujan di padahal Jogja. padahal harus kita laksanakan pelaksanaan parenting ini dengan segala keadaan yang melingkupi kita. Yang saya hormati Al-Mukarrom Ustadz Muhammad Ismail Yusanto, eh, founding father kita, guru kita semua yang telah hadir bersama kita di tengah-tengah Zoom. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Ustadz Ismail sehat. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah khair. Ustadz kita sebentar lagi akan melaksanakan parenting secara daring di ruang Zoom ini. Telah hadir bersama kita beberapa wali mahasiswa, mahasiswi Setia Hambara. Ada Abu Faik dan Khair, Pak Alimuddin, Pak Aliyah, Bu Aliyah, Umu Ada. Oh iya, Umu Ada ini, Masya Allah. Pak Mansur, Pak Rustam Prayitno, Umu Azizah, wali dari Salma. Sambil menunggu yang lain, barangkali bisa kita mulai, Ustadz, bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di majelis Zoom, kita buka majelis kita bersama-sama dengan membaca umul kitab liridho ilah wali syafaati rasulillah syaulillah lana walahumul fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri Ikhwan maupun Ahwat yang berbahagia, insya Allah sebentar lagi kita akan dengarkan pemaparan materi, tausiah, dan lain sebagainya terkait dengan parenting spesial Stay Hamfara pada siang hari ini. Setelah itu nanti kita akan barangkali ada tanya jawab, baik langsung via mic maupun lewat kolom catatan chat, bisa dipersiapkan sejak sekarang. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzunal Karim, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto, fal yatafadhol maskuro. Ustadz, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasul karim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin peserta parentama spesial yang saya hormati, begitu juga Ustaz Juha dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur Allah SWT oleh karena atas limpahan rahmatnya lah pada
siang hari ini di kampus Hampara ini hujan deras luar biasa. Mudah ini hujan yang kebagian nafian, ya, yang memberi berkah kepada kita semua. Eh, yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas kepercayaan kepada kami. Kepercayaan ini sering saya katakan sebagai satu amanah yang wajib ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Karena atas kepercayaan itulah Ampara masih terus tumbuh berkembang hingga sekarang setelah berdiri pada tahun 2000, persisnya sebenarnya 2004 ya, karena awalnya dulu adalah eh, jurusan ekonomi Islam Stein Surakarta Science Institute, lalu eh, passing out dan eh, berubah menjadi perguruan tinggi mandiri bernama Hampara. Ada min fadli Rabbi. Bapak Ibu sekalian, ini hari atau saat ini sedang mengikuti parenting Hampara. Mengapa parenting ini penting? Ini terkait dengan keinginan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian yang saat ini menjadi mahasiswa. Nah, apa keinginan Bapak Ibu sekalian eh, dalam pendidikan buat putra-putri Bapak Ibu sekalian? Tentu saja mendapatkan pendidikan tinggi yang baik. Hanya yang jadi soal adalah seperti apa pendidikan yang baik itu, pendidikan tinggi yang baik itu. Eh, ini hari tak sedikit di antara anggota masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang dilakukan di negara-negara Barat, di Eropa, di Amerika. Makanya bahkan ada yang mengatakan bahwa di Jepang itulah pendidikan yang terbaik, atau di negara-negara Finland. Nah, betulkah demikian? Itu tentu berpulang kepada pandangan Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan. Tentang pendidikan itu, apa itu pendidikan yang baik? Apa itu pendidikan maksudnya? Tergantung pandangan kita tentang pendidikan. Bapak Ibu sekalian, andai ada orang tua yang dia mendidik anaknya lulus SD, lulus terbaik, masuk SMP, SMP terbaik, masuk SMA, SMA terbaik, masuk perguruan tinggi terbaik, terkemuka, lalu dia bekerja di perusahaan multinational corporation, melesat karirnya sampai ke puncak sebagai CEO di sana. Setelah itu kemudian dia resign dan membangun usaha sendiri, berkembang pesat, asetnya berlipat-lipat, kekayaannya meningkat, dan kemudian dengan bekal kekayaannya itu dia terjun ke dunia politik. Berhasil menang dalam pemilu sebagai wali kota 2 periode, lalu ikut pilkada provinsi, terpilih sebagai gubernur. Dia belum berani ke pilpres karena masih ada fufu fafa di sana. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak sekalian, berhasil tidak orang tua yang mendidik anak seperti itu, yang berhasil seperti itu menurut Bapak sekalian berhasil itu tidak? Uh, yang yang mengatakan berhasil coba tunjuk jari. Ada berapa yang berhasil? Monggo silahkan. Tapi baiklah, ini karena lewat Zoom jadi agak susah. Uh, Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa itu semua sekali lagi berpulang pada pandangan kita tentang pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan yang baik tentu berpulang kepada pengertian pendidikan yang baik itu apa. Itu sama seperti hanya kalau kita bicara tentang barang. Barang yang misalnya buah yang baik itu apa? Apakah sekedar warnanya merah, manis misalnya? Tentu berpulang kepada buah yang baik itu apa? Apa sih yang disebut baik? Sama juga dengan orang yang baik.
tentu berpulang pada pandangan ini tentang orang, tentang manusia. Manusia yang baik itu apa. Nah, begitu juga yang pendidikan. Berpulang kepada pandangan kita tentang pendidikan. Dan yang kedua, berpulang kepada pandangan kita tentang manusia. Nah, itu. Pandangan kita tentang visi misi, pandangan kita tentang manusia. Mengapa? Karena eh, ya, sebentar, sebentar. Ya, baik. Jadi Bapak sekalian bisa dilihat ya. Ini Bisa, saya Ustaz. tutup. Bisa kan? Bisa, Ustaz. Slide-nya bisa dilihat ya. Bisa. Oke. Jadi terkait dengan keinginan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra putri Bapak sekalian, dan ini eh, dan belum bisa. Bukan ini. Pergerakan itu. Apa enggak usah tulis sering biar bisa. Ngetek nih. Pakai panah aja. Oh. Ya, baik. Jadi ini berpulang pada pandangan Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan dan pandangan Bapak Ibu sekalian tentang manusia. Karena sekali kita bicara tentang pendidikan, pasti berbicara tentang manusia. Karena eh, yang menjadi objek dan subjek pendidikan itu adalah manusia. Tidak pernah ada pendidikan hewan, pendidikan kucing, pendidikan harimau, pendidikan gajah, yang ada pelatihan gajah. Tapi kalau pendidikan ini manusia. Jadi berpulang kepada pandangan Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan, tentang manusia, visi misi penciptaan manusia. Nah, bila demikian, bagaimana pandangan Stianfara tentang pendidikan? Stianfara memandang bahwa pendidikan, lebih khusus pendidikan tinggi yang baik, adalah pendidikan yang mampu menyukseskan visi misi hidup manusia. Karena kita tahu bahwa manusia itu hidup bukan tanpa visi dan misi, bukan tanpa maksud dan tujuan. Yang mampu membawa putra-putri bangsa Israel menjadi generasi yang soleh dan solihah. Ya, sebagaimana doa kita, Robbi habli minas solihin. Apakah termasuk pendidikan tinggi? Iya, karena kata-kata soleh dan solihah itu bukan untuk anak-anak kecil gitu. Kita selama ini kan ter, ter apa ter ter
eh, apa terpengaruh atau tercetak itu, terframing dalam pikiran kita bahwa seolah-olah kalau kita bicara anak yang soleh dan soleha itu anak-anak kecil gitu. Padahal sebenarnya itu selama kita itu menjadi anak, bahkan menjadi manusia, itu tetap saja namanya soleh dan soleh itu berlaku. Nah, kenapa bukan orang yang pandai, bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya jabatan tinggi? Andai putra-putri Bapak Ibu sekalian, putra-putri kita semua itu ditakdirkan menjadi orang yang pandai, kesolehannya itu menjaga kepandaiannya. Jika dia ditakdirkan menjadi orang yang berkuasa, kesolehannya menjaga kekuasaannya. Bahaya tidak orang yang berkuasa tidak soleh? Oh bahaya, bahaya sekali. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar kekuasaannya, semakin luas cakupannya. Kalau dia tidak soleh itu semakin berbahaya karena kerusakan yang ditimbulkan juga semakin besar. Dunia ini, secara dunia ini dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebutlah misalnya Benigno Mussolini, diktator dari Italia. Kemudian eh, apa ini kemudian Hitler ya yang dalam sejarahnya membunuh sampai 3 juta orang. Lalu ada ada juga eh, Genghis Khan yang konon membunuh sampai 40 juta manusia. Untuk ukuran sekarang itu masih sangat banyak, apalagi ukuran pada masa itu. Jadi jelas inilah keinginan tertinggi orang tua. Orang tua itu masing-masing pasti punya keinginan untuk atau terhadap putra-putrinya. Dan keinginan tertinggi orang tua yang terekam di dalam Al-Quran adalah keinginan punya anak yang soleh dan solehah. Robbi habli minas solihin. Seperti apa generasi yang soleh dan solehah itu? Yaitu generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Tentang kemungkinan lahir di belakang kita generasi yang lemah itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9 wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Dan hendaknya takut kalian sekiranya meninggalkan di belakang kalian anak keturunan yang lemah ya, dzurriyyah di'afah, dzurriyyah di'afah. Nah, keturunan yang lemah. Lemah apa? Ayat ini ada nyelip tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah ayat berkenaan dengan waris. Eh, Diingatkan bahwa ketika orang meninggal itu hartanya itu menjadi ahli waris, menjadi hak ahli waris. Jika dia punya wasiat itu paling banyak sepertiga. Sepertiga itu kata Nabi sudah banyak. Supaya apa? Supaya ahli waris ini tidak menjadi generasi yang lemah, lemah secara ekonomi. Tetapi jika kita kaji secara komprehensif, maka nyatalah bahwa yang dimaksud lemah di situ bukanlah lemah ekonomi saja, bahkan bukan itu, tapi lemah keimanan, lemah amal solehnya dan seterusnya. Karena itulah maka generasi yang kuat itu adalah generasi yang pertama itu kuat akidahnya, kuat keimanannya. Ibarat pohon ini akar, ibarat bangunan ini pondasi, kokoh bangunan, rapuh pondasi, rapuh bangunan. Nah, di atas kuat akidahnya, kuat sakofahnya. Apa itu sakofah? Sakofah itu didefinisikan kalau kita membaca kitab saksiyah kitab saksiyah Islamiyah, di sana dikatakan as-sakofatul Islamiyah itu hia al-ma'ariful lati kanatil aqidatul Islamiyah itu sababan fi bahsiha. Yaitu pengetahuan-pengetahuan yang dasar pembahasannya adalah akidah Islam. Eh,
seorang muslim itu harus dia paham sakofah Islam yang akan menjadi dasar dari eh, pola pikir dan perilakunya yang itu akan membentuk kepribadian. Jadi anak yang soleh itu anak yang kuat, kuat akidahnya, kuat sakofahnya, lalu kuat pula eh, hilang. Ya, hilang, kok hilang. Kuat saksiannya, ya, kuat pola pikir dan perilakunya. Kemudian eh, kuat amal solehnya, kuat amal solehnya, ibadah akhlaknya, kuat dakwah dan kepemimpinannya, serta kuat penguasaan teknologi. Baru di atas sana itu kuat kuat ekonominya dan seterusnya. Dan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Oke. Baik, jadi pandangan tentang hakikat visi misi penciptaan manusia itu akan menjadi dasar pandangan tentang pendidikan. Dan pandangan tentang pendidikan akan menentukan visi misi institusi. Visi misi institusi akan menentukan kurikulum dan proses pendidikan. Kurikulum dan proses pendidikan pada akhirnya akan menentukan kompetensi dan karakter lulusan yang dihasilkan. Kompetensi dan karakter lulusan yang dihasilkan eh, itu yang akan menentukan masa depan dia. Jadi seperti apa kurikulum dan proses pendidikan bergantung pada kompetensi dan karakter lulusan yang diinginkan. Jadi pendidikan itu harus menetapkan kompetensi dan karakter lulusan yang diinginkan itu seperti apa. Dan itu kemudian dirumuskan dalam visi misi institusi. Jadi kalau visi misi institusi itu ditulis dengan benar, dirumuskan dengan benar, sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan bakal seperti apa anak kita kalau sekolah atau kuliah di tempat itu. Karena tergambar kompetensi dan kelulusan yang dihasilkan. Dan itu sangat dipengaruhi pandangan tentang pendidikan, dan pandangan tentang pendidikan sangat dipengaruhi tentang pandangan hakikat visi misi penciptaan manusia. Tuh. Jadi, pandangan tentang visi misi penciptaan manusia itu akan menjadi dasar pada pandangan visi misi pendidikan, menjadi dasar penetapan visi misi pendidikan. Visi misi pendidikan akan menjadi dasar penyusunan kompetensi dan karakter yang diinginkan. Dan atas dasar kompetensi dan karakter yang diinginkan itulah dirancang kurikulum dan proses pendidikan. Nah, beginilah Stay Hamfara itu bekerja. Rancangan kurikulum dan proses pendidikan ditetapkan berdasarkan kompetensi dan karakter yang diinginkan. Kompetensi dan karakter yang diinginkan itu didasarkan pada pandangan kita tentang pendidikan, dan pandangan kita tentang pendidikan didasarkan pada pandangan kita tentang visi misi penciptaan manusia. Bila demikian, apa visi misi penciptaan manusia di dunia? Kita semua tahu bahwa manusia itu diciptakan yang pertama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, ya. Sebagai Abdullah, manusia diciptakan tak lain untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu apa? Para ulama menyebut ibadah itu adalah taatullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wattizamu ma syara'a minad-din, dan berpegang teguh pada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya. Intinya beriman dan taat kepadanya. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifatullah, manusia diciptakan untuk membawa misi memakmurkan bumi. Wa ansa'akum minal ard wa sta'marakum fiha. Dia menciptakanmu dari bumi atau dari tanah dan menjadikanmu sebagai pemakmurnya. Jadi, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa membawa pencapaian visi misi hidup hakiki sebagai Abdullah, ya, yang intinya adalah beriman dan taat pada syariatnya. Maka pendidikan dan pembidikan harus Bapak Ibu sekalian
menciptakan manusia-manusia yang beriman dan taat pada syariatnya. Karena itu kalau pendidikan itu justru menghasilkan manusia yang sebaliknya, tidak beriman dan tidak taat kepada syariatnya, atau beriman tapi tidak taat, ya, atau taat tapi tidak beriman, apalagi sudahlah tidak taat, tidak beriman, maka kita harus mengatakan itu pendidikan yang gagal. Yang dalam Istighfar itu disebut dengan Saksya Islamnya, pembentukan kepribadian Islam. Dan untuk terbentuk Saksya Islam tidak bisa tidak harus disampaikan kepada mereka atau diajarkan kepada mereka sakofa Islam yang tadi disebut, yaitu pengetahuan yang dasar pembahasannya adalah akidah Islam, atau dengan rumusan yang gampang ya memahami ajaran Islam lah, begitu dari sakofa Islam. Kemudian yang kedua, sebagai khalifatullah, misi hidupnya memakmurkan bumi melalui penerapan sains teknologi dan syariah untuk rahmatan lil alamin. Karena itu pendidikan dan pembinaan harus bisa memberikan bekal kepada mereka penguasaan sains dan teknologi yang dengan sakofa Islam kemudian dikendalikan. Oke. Baik, karena itulah maka pendidikan Islam adalah upaya sadar, terstruktur, dan terprogram sistematis untuk membentuk manusia yang berkepribadian Islam, menguasai sakofanya, menguasai ilmu kehidupan, dengan kurikulum paradigmatik dilaksanakan oleh tenaga pendidikan yang berkualitas, ya, dalam suasana belajar dan mengajar yang Islami, dan budaya Islami didukung oleh keluarga dan masyarakat. Yang itu kemudian dirumuskan di dalam Vision and Mission Statement Hamfara, bahwa Hamfara itu mempunyai dua misi utama. Satu, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memadukan aspek keilmuan ekonomi Islam, pembentukan kepribadian dan penguasaan sakofa Islam dalam pendidikan yang Islami berpesantren, dengan kurikulum pesantren yang terintegrasi dalam sistem kurikulum akademik guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni memiliki kualifikasi amal dan kafah serta mampu mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Dua, mengembangkan gagasan. Jadi misinya itu ada dua, pendidikan dan keilmuan. Mengembangkan gagasan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif yang rahmatan lil alamin di tengah masyarakat, agar dapat diapresiasi secara positif, memberikan efek duplikatif dan persuasif yang dibuktikan dengan berkembangnya aplikasi praktis dalam praktek ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kedua, misi Stay Hamfara. Apa visinya? Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang bermutu tinggi dan unggul di Indonesia. Ada di situ mutu tinggi dan unggul. Unggul itu apa? Unggul itu ketika Istighfar itu dikompetisikan dengan lembaga sejenis. Istighfar didirikan bukan di ruang kosong, ya ada di tengah masyarakat yang di dalamnya sudah ada sekolah tinggi atau perguruan tinggi serupa, kemudian juga sudah ada institusi yang berwenang mengurusi pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi yang berbasis agama. Istighfar mesti bisa kompet di situ. Apa contohnya? Contohnya ya misalnya kalau di dalam forum-forum Olimpiade, alhamdulillah kemarin di Olimpiade Ekonomi Islam Nasional di Universitas Riau, itu Hamfara juara 2 nasional, ya, artinya ini mengalahkan puluhan atau bahkan ratusan perguruan tinggi. Nomor satunya tuan rumah, kita bisa paklum lah itu ya. Kemudian bermutu tinggi. Apa makna mutu tinggi? Mutu tinggi itu ukuran-ukuran subjektif. Kalau unggul ukuran-ukuran objektif. Mengapa harus ada ukuran subjektif? Karena pendidikan itu perspektif. Kembali kepada contoh tadi itu. Jadi orang tua yang punya anak tadi itu berhasil tidak dalam pendidikannya. Ketika saya sampaikan hal itu kepada peserta seminar pendidikan di Kota Tarakan beberapa tahun yang lalu, semua menjawab berhasil. Ya, yang hadir menjawab berhasil. Tapi kemudian saya katakan bahwa cuma anak ini tidak sholat itu. Jadi berhasil apa tidak? Mereka serempak kemudian mengatakan tidak berhasil. Jadi sebelumnya mengatakan berhasil, setelah tahu bahwa dia tidak sholat itu lalu berubah menjadi tidak berhasil. Kenapa begitu? Karena pasti peserta seminar itu menganggap bahwa sholat itu sesuatu yang sangat penting. Apakah ada sekolah atau perguruan tinggi, universitas yang menganggap bahwa sholat
tidak sholat itu tidak penting. Ada nggak? Ada. Bahkan yang resmi itu ya memang tidak menganggap itu sebagai perkara yang penting. Karena itu eh, kemarin ada sekolah kan yang kepala sekolahnya menampar murid yang merokok. Itu heboh. Larangan merokok di sekolah itu betul sebagai sebagai pendidikan itu betul. Cuma masalahnya apakah hal serupa terjadi pada anak yang tidak sholat? Nah, gitu. Itu dianggap sebagai satu kesalahan. Rasanya kok tidak. Jadi menganggap bahwa orang nggak sholat itu biasa. Nah ini kan soal yang menunjukkan bahwa pendidikan itu memang perspektif gitu. Karena itu kita tidak bisa karena itu kita mesti pikir ulang, betulkah Jepang itu pendidikannya itu adalah pendidikan terbaik? Jikalau di sana atau faktanya pendidikan di sana itu bahkan tak bisa membawa atau menghantarkan peserta didik itu untuk mengenal Tuhan. Jadi seluruh agama bukan hanya Islam. Jepang itu bernasib tidak bagus karena karena agama itu out of their mind. Jadi di luar alam berpikir mereka. Mendakwai orang Jepang, kata Profesor Hasan Konakata, yang pernah juga datang ke Stay Hamfara beberapa tahun yang lalu, pernah menjadi Presiden Asosiasi Muslim Jepang, mengatakan bahwa mendakwai orang Jepang itu seperti mendakwai batu. Seperti apa sekali mendakwai batu? Boleh dicoba. Selepas ini mendakwai batu kayak apa? Jadi tak bergeming dia. Kira-kira begitu juga orang Jepang. Nah, apakah orang seperti ini atau keadaan seperti ini lalu kita boleh katakan bahwa pendidikan di sana itu adalah pendidikan yang terbaik? Tentu tidak. Itu bagaimana disebut pendidikan yang terbaik kalau pendidikan itu bahkan tak mampu membawa peserta didik untuk mengenal Tuhan ya. Nah, inilah yang menjadi vision and mission statement Hamfara. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, Hamfara itu struktur kurikulum dan proses pendidikannya itu yang pertama eh, bertujuan untuk membentuk saksi atau kepribadian Islam pada diri mahasiswa. Yang kedua, penguasaan thaqafah Islam dan yang ketiga adalah penguasaan ilmu kehidupan, yaitu ekonomi Islam dan keahlian. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah jika ilmu kehidupan ini dianggap oke, dalam hal ini ilmu ekonomi, matematika, kemudian statistik dan sebagainya dianggap oke, maka tinggallah peningkatan sakofah dan saksiahnya. Eh, Kenapa bisa begitu? Karena kita ini menghadapi problematika pendidikan ekonomi Islam. Itu problematikanya kayak begini, bahwa eh, bahwa pendidikan yang ada sekarang ini itu terbelah menjadi dua besar. Yang pertama itu kita sering menyebut mempelajari ekonomi semestinya. Nah, ini umumnya di perguruan tinggi Islam. Di sini Fakultas Syariah biasanya basisnya itu. Jadi ekonomi Islam itu dipandang secara normatif ya sebagai bagian dari syariah berdasarkan pada dalil syara' Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dan itu dipelajari di Fakultas Syariah. Itu satu ya. Dan ini berjalan sampai sekarang. Lalu yang kedua yaitu ilmu ekonomi, mempelajari ekonomi senyatanya sebagai bagian dari fakta empiris perilaku ekonomi. Dan ilmu itu berkembang berdasar pada pengamatan dan perumusan pada pengamatan pada sains itu dipelajari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Umum. Bila demikian, lalu bagaimana dengan Stehemfara? Nah, Stehemfara itu melakukan pendekatan eh, kombinasi ya. Kedua pendekatan dikombinasikan. Jadi di Stianfara mahasiswa diajari ekonomi senyatanya, sebagaimana juga diajarkan kepada mereka ekonomi semestinya. Sebagai bagian dari Sakofah Islam, diajarkan kepada mereka ekonomi semestinya sebagai bagian dari Sakofah Islam, juga diajarkan kepada mereka ekonomi senyatanya sebagai bagian dari ilmu kehidupan. Nah, gitu. Karena itu, jika mahasiswa itu sungguh-sungguh belajar mengikuti semua program kuliah, kurikulum dan sebagainya itu, insya Allah dia akan memiliki dua kualifikasi sekaligus. Selain saksiah, dia memiliki sakofah
Islam khususnya menyangkut sistem ekonomi Islam, dan yang kedua dia memiliki penguasaan ilmu kehidupan, dalam hal ini adalah ilmu ekonomi. Ya, begitulah Bapak Ibu sekalian. Apa arti kampus terpadu? Arti kampus terpadu memadukan antara saksia, sakofa, dan ilmu kehidupan, memadukan antara aspek afeksi, kognisi, dan psikomotorik, lalu memadukan modus pendidikan umum dan agama, kuliah umum dan agama, memadukan pendidikan tinggi, masjid dan pesantren. Alhamdulillah di Amfara sudah ada tiga-tiganya. Pendidikan tinggi ada, masjid ada, pesantren ada. Kemudian memadukan pendidikan tinggi di keluarga dan masyarakat dalam pendidikan di kampus itu. Dan kita menginginkan ada sinergi pengaruh antara setidaknya rumah dan kampus. Rumah di situ ada Bapak Ibu sekalian, kampus ada para dosen dan pengelola pendidikan. Itu. Baik, sampai di sini kita cukupkan dulu. Kita boleh buka sesi tanya jawab. Ini masih ada kurang lebih sekitar 40 menit. Monggo silakan. Baik, mohon izin saat saya ambil dulu. Saat juga sedang ada agenda. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sebentar sudah kita simak bersama apa yang dijelaskan oleh guru kita, insya Allah. Barangkali ada feedback dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini ada yang menarik, Ustaz. Alhamdulillah kalau lihat akunnya ini ada beberapa orang tua wali yang mahasiswanya tidak hanya satu, tapi ada dua, ada. Insya Allah, alhamdulillah. Ada orang tua yang putra-putrinya ada dua. Silakan barangkali ada pertanyaan, bisa bertanya langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di chat. Saya Ustaz. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya Abu Aisyah, wali santri dari Siti Nur Aisyah Saksia Fadila. Beliau anak kami sudah semester ketiga, Ustaz. Siti Nur Aisyah dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Ustaz. Ya. Beberapa pekan kemarin kami mengikuti ada undangan dari Universitas Halu Oleo, tepatnya di Fakultas Ekonomi, mengikuti salah satu kuliah umum ya. Kebetulan kami dapat undangan bersama Owner Agrowisata California setelah Mimin menghadiri terkait dengan ekonomi bisnis oleh pemateri oleh Prof. Gagarin dari Universitas Unhas Makassar. Ada hal yang menarik Ustadz kemarin, satu ilmu yang sedang dikembangkan terkait dengan ekonomi kita ya hari ini, sebagai bagian dari realitas kehidupan kita, berkenaan dengan accounting forensik. Nah, ini ada ilmu baru accounting forensik atau forensic accounting. Nah, itu salah satu hal yang sangat kita saksikan hari ini, tidak adanya atau minimnya integritas dalam proses ekonomi itu sendiri. Nah, efeknya kalau kita lihat Ustaz, kita lihat prinsip-prinsip dan pelaksanaan ekonomi kita hari ini tuh cukup amburadul. Nah, saya menangkapnya Ustaz, salah satu hal yang tidak ada dalam prinsip-prinsip ekonomi kita hari ini adalah tidak dihadirkannya Islam sebagai bagian dari solusi yang harusnya itu hadir gitu ya, sebagai solusi dalam sistem ekonomi kita hari ini.
yang nampak kan sekarang kita sistem ekonomi yang dijalankan itu hanya sebagai bagian dari ilmu ekonomi, namun itu dipisahkan dari Islam. Nah ini Ustaz, saya kira apa namanya mungkin Hampara ini menjadi bagian dari alternatif eh, apa namanya ekonomi yang diajarkan oleh anak-anak kita, dan saya kira ini menjadi poin penting ya, sehingga anak-anak kita ini bisa paham bahwa ekonomi ini tidak hanya sekedar sebagai sakopa, tapi ini adalah bagian dari eh, prinsip-prinsip kehidupan kita, termasuk dalam proses ekonomi kita. Saya kira itu Ustaz. Sekian, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Nah, Ya, jadi terima kasih. betul memang eh, sekarang ilmu ekonomi yang berkembang itu mencampur adukkan antara apa yang senyatanya dengan apa yang seharusnya. Tuh. Maksudnya begini, bahwa sebagai sebuah gejala eh, ekonomi itu bisa dipelajari, bisa dikaji, bisa dirumuskan, dan itu siapa saja yang mengkaji dengan objektif itu akan menemukan rumusan yang kurang lebih sama. Misalnya, misalnya, eh, misalnya eh, kalau kalau eh, kebutuhan itu meningkat, permintaan meningkat, ya seperti yang terjadi pada menjelang Natal, Tahun Baru, kemudian puasa, Lebaran, harga itu cenderung naik. Itu semua orang bisa melihat itu, ya. Sebaliknya juga kalau penawaran itu melimpah, misalnya dalam masa panen, ya. Seperti sekarang ini kan eh, panen apa? Panen mangga ya. Itu ada harga cenderung turun. Itu siapa saja yang melihat itu akan sama. Nah, itulah ekonomi senyatanya. Hukum permintaan dan penawaran. Itu. Eh, tetapi ketika kita bicara tentang apa yang boleh ditawarkan dan apa yang boleh diminta dalam pasar, itu eh, itu eh, sudah bergantung kepada tidak lagi netral, dia bergantung kepada pandangan masing-masing, mana yang boleh dijual di pasar dan mana yang tidak boleh. Nah, di sini sudah masuk dalam bahasa kita ekonomi yang seharusnya. Nah, ekonomi Islam itu mengatakan bahwa barang yang haram itu tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Idza harramallahu say'an harrama samanahu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula samannya atau harganya. Nah, gitu. Makanya dia tidak akan pernah menjadi barang atau komoditas ekonomi minuman keras misalnya atau daging babi itu. Kalau jasa ya jasa prostitusi, dia tidak akan pernah masuk ke pasar itu setinggi apapun permintaan. Tidak boleh ada penawaran atau sebanyak apapun penawaran, tidak boleh ada permintaan. Tuh, bahkan tak boleh juga itu ditawarkan. Jadi di situ yang akan membedakan. Nah, maka memang penting untuk mengajarkan ekonomi senyatanya bersamaan dengan ekonomi seharusnya. Dan itu yang akan membuat sarjana ekonomi Islam Nusantara itu tahu apa yang tengah terjadi, tapi sekaligus juga tahu apa yang mestinya dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Nah, eh, sekarang ini metodologi eh,
pengajaran ekonomi termasuk juga materi-materinya itu udah luar biasa, memang meningkat pesat. Seperti tadi ada apa akuntan apa audit forensik misalnya gitu. Ya, tetapi tetap aja basisnya itu di situ itu di dalam pencatatan itu di situ ada bunga atau tidak. Itu kan yang akan menentukan yang dicatat itu apa, boleh apa tidak. Selain soal kejujuran ya, kalau kejujuran itu memang sesuatu yang sifatnya manusia. Tapi kalau yang menyangkut sistem itu akan kembali lagi ekonomi yang semestinya itu seperti apa, yang seharusnya seperti apa bersamaan dengan ekonomi yang senyatanya. Begitu, Pak. Baik, baik, alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak Kalau ada tidak, kita lanjutkan. Ini kita ya. sudah sampai, lupa tadi saya tutup. Sudah sampai kepada saksia, indikator saksia. Jadi saksia Islam itu tanpa pada pola pikir dan pola jiwa. Pola pikir menjadikan akidah sebagai dasar landasan berpikir. Jadi seorang muslim itu mestinya berpikir berdasarkan ajaran Islam, lalu berbuat dengan syariah sebagai tolok ukur perbuatan. Nah, pada pola pikir itu di situ menyangkut aro, afkar, dan akan, pemikiran, pendapat, dan hukum-hukumnya. Pendapat menyangkut akidah, paham, dan beriman kepada seluruh perkara akidah. Syariah, paham pemikiran syariat Islam. Paham problematika umat dan ide yang bertentangan dengan Islam. Paham fal kewajiban dakwah dan metodologi dakwah Rasul. Hukum akam, paham hukum Islam berkaitan dengan ibadah, halal haramnya makanan, minuman, pakaian, akhlak, dan seterusnya. Termasuk di sini. Ini yang saksia itu paham ekonomi. Kemudian pola jiwa syariat sebagai tolak ukur melaksanakan ibadah, mengkonsumi makanan, minuman halal, menutup aurat, menampakkan akhlak karimah, bermualah secara syar'i, terlibat dalam dakwah bagi tegaknya kembali sebisa kaum muslimin dan sebagainya. Ya. Kemudian ini pembentukan saksia Islam itu dengan eh, 6 pendekatan. Ya. Pendekatan formal struktural, formal non struktural. Pendekatan formal struktural tatap muka pada jam kuliah, khususnya menyangkut Sakofa Islam. Sakofa Islam ada banyak sekali itu. Di sini ada falsafah, ada eh, apa agama Islam. Kalau dulu kan agama Islam satu, PAI, satu, dua, dan seterusnya itu sekarang udah dipecah-pecah. Kemudian pencerapan nilai Islam, internalisasi nilai tauhid dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Keteladanan, penerapan aturan, pembinaan pergaulan antar mahasiswa, pengembangan budaya kampus, pembiasan ibadah, kejujuran, dan seterusnya. Nah, ini Sakofa Islam. Sakofa Islam, eh, kita mengikuti pendapat Imam Ghazali yang membagi ilmu itu menjadi dua, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Nah, itulah Sakofa Islam. Sedang ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dipelajari oleh umat Islam. Itulah sains teknologi, termasuk di situ ilmu ekonomi. Ini Sakofa Islam. Tentang pentingnya Sakofah, Pak Habibie pernah mengatakan, saya diberi kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama, maksudnya Sakofah Islam, bermanfaat bagi umat Islam. Kalau saya disuruh milih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Maksudnya memilih Sakofah Islam. Apakah harus memilih? Tidak. Bisa dua-duanya. Dan itu yang diajarkan di Hamfara, dua-duanya. Sakofah, kalau ekonomi ya berarti sistem ekonomi Islam sebagai sakofah. Kalau ilmu kehidupannya, ilmu ekonomi sebagai gejala. Itu. Bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini. Al-Khwarizmi. Dia seorang ulama, ahli tafsir, fikih, tapi sekaligus juga ahli matematika. Dialah yang menemukan angka nol, sifar, yang dengan angka nol berkembang teknologi digitasi.
kata Marx, saya heran ada orang yang terlalu mengidolakan saya, padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi. Karena tanpa algoritma dan aljabar yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi, maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, BBM, Line, games, bahkan komputer. Ini pendekatan Sakofa Islam hampir sama dengan saksi tadi itu. Dan kesinambungan kurikulum mestinya ya kurikulum Sakofa dan saksi dan proses untuk pembentukan saksi itu sama dengan ilmu kehidupan. Artinya ada semakin kumulatif gitu. Jadi kalau di ilmu kehidupan itu matematika misalnya 1+1 ada di sini. Tak pernah ada 1+1 ada di sini misalnya. Tidak pernah ada. Sini itu sudah diferensial integral anggap 3 gitu kalau di fakultas teknik. Kalau di fakultas ekonomi ya matematika ekonomi gitu. Nah, faktanya ilmu kehidupannya sudah begitu rupa sampai di sini, tapi sakofanya masih di sini. Abatasa, Jahaho masih di sini. Nah, itu banyak terjadi. Ini pengembangan kurikulum eh, secara fundamental substansial, internalisasi nilai-nilai Islam itu pada materi pelajaran eh, apa ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu kehidupan, koreksi kurikulum materi yang bertentangan dengan akidah, pemikiran dan pendapat hukum Islam. 3, substitusi pada kurikulum materi yang lama diganti dengan yang baru sama sekali, adisi penambahan kurikulum materi baru ke dalam kurikulum lama. 5, fiksasi atau pembakuan kurikulum atau materi yang telah ada. Apa arti calon kampus pemimpin? Arti calon pemimpin atau kampus calon pemimpin, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpin Ansarullah, yaitu pemimpin yang bersaksi Islam, menguasai sakofah dan ekonomi, serta berkhidmat untuk hanya kembali isu Islam. Ini karakter kunci sukses 100 pertama, 10 besar pertama itu ternyata karakter, ya jujur itu karakter, disiplin itu karakter, IQ urutan kedua. Nah, mahasiswa itu unik, biarkan mereka berkembang dengan keunikannya. Nah, ini eh, keadaan kita ya menunjukkan bagaimana mahasiswa itu unik. Ini lulusan karakter lulusan Istighfara, sarjana ekonomi berbeda Islam, memiliki perkembangan integritas intelijen, mampu membaca Al-Quran dengan benar dan hafal minimal 2 juz, kemampuan keterampilan hidup, kecintaan pada ilmu, pengetahuan yang cukup, dan memiliki sifat dan baik. Indikator keberhasilan itu selain jasa itu ada SKU, SKK, standar kecakapan umum, standar kecakapan khusus. Kecakapan umum apa saja? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu semua mahasiswa. Hafalan doa-doa harian, ceramah, kultum, kepemimpinan, dan koordinasian. Azan dari komah untuk ikhwan, menjadi imam sholat, dan sebagainya. Ya. Kemudian standar kecakapan khusus, ini khusus untuk yang mampu saja. Khutbah Jumat dan Id, penyembelihan hewan kurban, fikih mawaris, dan seterusnya. Itu ada tilawah Al-Quran murotal menurut qori terkenal, Sudais, Matrud, Hudayfi, dan lain. Azan komah dengan tertentu. Ini dosen kita, kualifikasi amanah, kafaah, qudwah hasanah, dan imatullah. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi parenting diperlukan untuk meningkatkan keterbukaan antara kampus dan keluarga demi keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita simak bersama materi khususnya untuk parenting pada siang hari ini. Ini masih ada satu pertanyaan Ustaz di chat Ya. dari mana nih? Ummu Ahda di Majalengka, Ya. Masya Allah. Ikut berbelasungkawa Ummu kemarin ayahanda Ahda bagus ya. Baik, dari beliau. Insya Allah kurikulum Istighfara sudah lengkap dengan memadukan antara Sakofa Islam, ekonomi syariah berbasis pesantren. Namun bagaimana
kalau dikaitkan dengan kemampuan atau bakat atau ilmu yang disukai oleh Ananda, yang sebenarnya kalau dilihat dari penguasaan ilmu atau sesuatu yang disenangi berbeda dengan program yang ada di ST Hampara. Apakah tidak memaksakan Ananda? Apakah juga bisa dipelajari seiring dengan pembiasaan pembelajaran yang akan dipelajari sehingga nanti bisa menguasai ekonomi Islam? Gitu. Yang pertama kita mesti memahami bahwa anak itu sedang berproses untuk menjadi, kalau kita sering sebut itu dengan istilah process of becoming. Ya, di dalam proses menjadi itu ada dinamika yang besar sekali, ya, ya kadang besar, kadang kecil tentu saja. Yang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah apa yang sering kita dengar dengan istilah passion. Passion itu ketertarikan, kesenangan, kegemaran, ya. Eh, tapi juga dipengaruhi oleh mungkin lingkungannya, oleh latar belakang pendidikannya, oleh pergaulannya, ya, tempat dia sekolah dan seterusnya. Di samping juga ada peluang gitu. Jadi kampus itu sebenarnya adalah tempat pertama untuk meletakkan dasar-dasar kompetensi dan karakter dia sebagai manusia dewasa. Tuh. Yang berbeda dengan SMA. SMA itu kan itu dianggap sebagai anak yang masih di dalam kendali orang tua sepenuhnya. Tapi begitu dia sudah kuliah, dia itu menjadi dianggapnya itu sebagai manusia dewasa yang mestinya mampu berpikir dan karena itu memilih yang terbaik untuk dirinya. Itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maka setelah lulus terbuka atau terbentang di hadapan dia banyak sekali pilihan dan banyak sekali hal yang yang eh, banyak sekali peluang yang bisa dia ambil yang membuat mungkin saja dia punya perkembangan yang berbeda dengan sebelumnya itu. Dan itu banyak terjadi. Bukan hanya di sini tapi juga di dunia barat. Misalnya eh, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar eh, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu dianggap sebagai perdana menteri Inggris yang paling hebat. Nah, dia seorang perempuan, eh, dia memimpin atau menjadi perdana menteri itu 2 periode. Dan untuk diketahui kalau di Inggris itu satu periode itu 8 tahun, bukan 5 tahun, apalagi 4 tahun seperti Amerika 8 tahun. Jadi dia 16 tahun memimpin di sana dan diakui berhasil dia. Bahkan kemudian disebut sebagai the Iron Woman, perempuan besi, saking kokohnya dia. Dia sebelumnya apa? Ternyata dia sebelumnya itu adalah ahli, dia doktor teknik kimia. Jadi dia lama berkecimpung di dunia seperti itu. Tapi kemudian perkembangan hidupnya menarik dia ke dalam dunia politik dan akhirnya bahkan menjadi perdana menteri. Nah, gitu. Nah, ini sekedar contoh juga saya teknik geologi. Itu minat saya di SMA. Saya senang yang begitu-begitu gitu. Tapi begitu lulus ternyata kan kemudian berkembang berbeda, malah sekarang terjun di dunia pendidikan alternatif termasuk ketika kita bersama teman-teman itu mendirikan Stay Hamfara ini. Nah, itu contoh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu adalah bahwa anak-anak itu eh, di, di S1-nya itu dididik untuk menjadi eh, dididik pertama kali menjadi manusia yang dewasa dengan segenap pilihan dan tanggung jawabnya. Nah, itu yang paling penting gitu. Makanya sebenarnya yang bekal paling penting itu adalah kemampuan cara berpikir dia, pada karakter dia. Selain tentu saja kompetensi-kompetensi yang dasar yang menjadi bekal dia untuk mengarungi kehidupan. Ah, begitu. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, ada lagi Jadi Bapak? tidak ada pemaksaan kehendak kepada anak. Anak masih bisa memilih kok gitu. Jadi eh, umpamanya nanti dia memilih bidang sama sekali berbeda dengan ekonomi nggak apa-apa juga. Itu. Apakah itu bukan satu kerugian? Enggak juga, karena pendidikan itu tetap aja dia pasti berbicara tentang dua, kompetensi dan karakter. Jika kompetensinya tidak dipakai, pasti karakternya terpakai. Itu.
Yang paling bagus tentu dua-duanya, tapi tidak juga selalu bahwa kompetensi itu lahir dari hasil pendidikan tinggi dia. Tidak jarang juga hasil dari pendidikan dia pasca pendidikan tinggi itu. Ya, begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi? Monggo. Mumpung beliau masih ada waktu. Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kita bisa dengan forum ini mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya, sinergi antara kampus dengan keluarga sehingga kemudian hasil maksud apa yang kita cita-citakan bersama ya ananda kita, putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih solihah dan juga memiliki karakter syakhsiyah Islamiyah. Oh, Iya. ini ada feedback ilmu. Nah, sebenarnya semua ilmu kalau ada kesempatan mesti dipelajari ya Ustaz. Oh. Ya, eh, eh, makanya sebenarnya juga penting memberitahu. Tadi saya sudah jumpa dengan Mas Baru, saya katakan kita mesti tahu apa itu kewajiban dan apa itu pilihan, apa itu keharusan. Kewajiban itu kan no choice. Sementara pilihan itu yang boleh memilih. Nah, ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memang harus kita pelajari dan ilmu yang boleh kita pelajari sebagai satu pilihan. Nah, kebanyakan dari kita itu dia fokus pada apa yang dipilih, lupa pada apa yang harus dipilih tuh atau harus dipelajari. Itulah sakofah Islam. Ambil contoh yang paling sederhana, bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan wajib. Tapi banyak di antara orang tua itu mendorong anaknya untuk mempelajari bahasa Inggris. Itu tidak salah. Yang salah adalah kalau dia lupa mendorong anaknya untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, itu contoh. Jadi oh, tentu saja di luaran sana itu udah banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Tapi tentu kita tidak mungkin mempelajari semua dan dari semua itu yang paling penting diurutkan dulu mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, gitu. Jangan sampai kita mempelajari yang sunnah tapi lupa mempelajari yang wajib seperti kebanyakan orang ini hari. Makanya angka buta huruf Al-Quran itu tinggi sekali di negeri ini, 52%, 53%. Kenapa sampai begitu? Karena mereka tidak mempelajarinya. Di samping memang tidak diajari di sekolah kan gitu. Ingat-ingat ya, kita bisa membaca Quran itu kan bukan di sekolah tapi di luar sekolah. Karena orang tua memanggilkan kita guru ngaji atau kita dikirim ke TPA, TPQ, dan seterusnya. Nah, kalau orang tua tidak sebaik orang tua kita, tidak pula dikirim ke TPA, TPG, ya nggak akan bisa. Itu. Kenapa? Karena di sekolah tidak diajari. Kenapa di sekolah tidak diajari? Karena tidak masuk kurikulum. Itu. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena dianggap tidak penting. Gitu kan? Itu. Kalau penting pasti masuk kurikulum. Contohnya bahasa Inggris diajarkan di kelas 1 SD karena dianggap penting. Bahasa Arab tidak diajarkan karena dianggap tidak penting. Nah, dianggap penting dan dianggap tidak penting itu dipengaruhi oleh apa? Oleh pemahaman kita tentang pendidikan dan pemahaman kita tentang keilmuan. Tuh. Nah, ilmu yang penting dan ilmu tidak penting itu apa sih dasarnya? Apa kriterianya? Itu kan yang menentukan. Nah, disitulah pentingnya kita mendidik anak-anak kita itu memiliki kerangka pikir yang benar itu. So, kalau tidak itu ya akan kacau walau karuan seperti ini hari terjadi. Gitu. Baik. Kemudian dari Umu Ihsan, memahamkan Ananda agar bisa mensinergikan antara kuliah dan dakwah. Ya. Tadi saya juga baru jelaskan. Sekarang gini, dakwah ini wajib atau tidak? Wajib. Kalau dia wajib, ini merupakan pilihan atau keharusan? Keharusan. Kalau keharusan, bagaimana? Ada pertanyaan tadi gitu. Bagaimana kok tidak semua orang itu memahami itu ya, yang belum paham dipahamkan. Kalau yang dia salah paham karena menganggap bahwa iya wajib, tapi wajib buat kiai, buat ajengan, buat ustadz.
bukan buat kita ini orang awam. Nah, itu kan salah paham. Nah, itu diluruskan pahamnya. Di samping memang ya pahamnya salah, itu yang harus dimujadalah billati hiya ahsan, itu harus didiskusikan dengan baik. Jadi ke sana. Lalu faktor lingkungan bagaimana? Ya, lingkungan itu kan pilihan. Sebagaimana kalau kita bepergian lewat ini, lewat itu, gitu. Lingkungan itu pilihan. Kita bisa memilih kok lingkungan yang baik, lingkungan yang tidak baik. Mestinya kita memilih lingkungan yang baik, yaitu lingkungan yang kondusif terhadap apa yang mestinya kita lakukan. Kalau kita ini memilih lingkungan yang tidak kondusif, kita ingin sholat kita terjaga, tapi kita berada hari-hari di tengah orang yang nggak mau pernah sholat, misalnya kan lama-lama terpengaruh. Gitu terusnya. Ya, baik. Baik. Nah, dari Ummu Faik. Bagaimana peran mahasiswa Go. Hampara dalam pendekatan dengan Kenapa? masyarakat? Ini Zat. Bagaimana peran mahasiswa Hampara dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar Ya. agar masyarakat memahami tentang Islam kafah? Ya, sebelum menjawab itu, nah makanya kemudian mahasiswa Ampara kita jelaskan bahwa kuliah itu wajib, dakwah itu wajib. Jadi dua-duanya. Dan jangan sampai kita berpikiran bahwa ini merepotkan. Insya Allah tidak repot. Kalau apa? Kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini melaksanakan dua kewajiban. Yang satu kewajiban kita, dan yang kedua kewajiban kita sebagai umat. Yang itu artinya kita menolong Allah. Kalau menolong Allah, Allah akan tolong kita. Kan intan surullah yansurkum. Kalau Allah sudah tolong kita, tidak ada yang sulit kecuali menjadi mudah. Tidak ada yang gelap kecuali menjadi terang. Tidak ada yang berat kecuali menjadi ringan. Begitu, itu yang harus ditanamkan kepada anak kita atau kepada mahasiswa kita agar mahasiswa itu bisa mengemban dua peran sekaligus sebagai mahasiswa dan sebagai pengemban dakwah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana peran mahasiswa Ampara dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar? Kita ini kampus kita itu ada di tengah-tengah masyarakat dan itu sudah sangat biasa kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian KKN itu juga di sekitar-sekitar sini supaya engagement dengan masyarakat itu terjalin. Hampir tidak ada soal. Baik gitu. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Nampaknya cukup. Barangkali ada tambahan dulu saat closing statement. Baik, Teguh, kalau tidak ada lagi kita boleh cukupkan sampai di sini. Baik. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gurunda Ustaz Ismail Santo atas ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu, para orang tua atau wali dari mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam forum-forum yang lain dan mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Ini.